Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat dengan judul Upaya Umat Hindu dalam melaksanakan upacara yatnya pada kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iputu Bayu Anantasurya, biasa dipanggil Bayu, dengan mata kuliah yaitu Agama Hindu. Saya berada pada Rombel atau Room Belajar 14. Saya dari Fakultas Teknik dan Kejuruan, jurusan Teknik Informatika, Pendidikan, dengan Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Baik, yang pertama kita mulai dari Panca Yatnya. Upacara yatnya adalah persembahan suci dengan tulus ikhlas kepada Sang Hyang Widi. Terdapat 5 jenis yatnya yang disebut dengan Panca Yatnya. Yang pertama yaitu Dewa Yatnya, merupakan upacara suci yang ditunjukkan kepada Tuhan dan para dewa. Contoh pelaksanaan dari Dewa Yatnya yaitu puja Trisandya setiap hari, kemudian persembahyangan pada hari Purnama dan Tilem, kemudian persembahyangan pada hari raya di pura seperti Piodalan, Saraswati, Sivaratri, Galungan, dan Kuningan. Yang kedua yaitu Pitra Yatnya, yaitu persembahan korban suci yang ditunjukkan kepada roh-roh leluhur dan betara-betara, yang bertujuan untuk menyucikan roh-roh para leluhur agar mendapat tempat yang layak di kahyangan. Contoh pelaksanaan Pitra Yatnya yaitu upacara ngaben. Selanjutnya yang ketiga yaitu Resi Yatnya, yang merupakan persembahan suci yang ditunjukkan kepada para resi, orang-orang suci atau guru-guru spiritual yang memberi kita ilmu dan penyucian. Beberapa contoh upacaranya yaitu adalah Mewinten dan Medikse. Kemudian yang keempat yaitu Manusa Yatnya, yang merupakan upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Mengupacarai manusia adalah hal yang lumrah dalam agama Hindu. Contoh pelaksanaannya yaitu sejak dalam kandungan, berumur 12 hari, 3 bulanan, 6 bulan, beranjak dewasa, potong gigi, hingga menikah. Kemudian yang kelima yaitu Buta Yatnya. Buta Yatnya adalah suatu upakara atau upacara suci yang ditunjukkan kepada Buta Kala atau makhluk bawah. Buta Kala adalah kekuatan yang ada di alam yang bersifat negatif yang perlu dilebur agar kembali ke sifat positifnya, agar tidak mengganggu kedamaian hidup manusia yang berada di bumi dalam menjalankan aktivitasnya. Contoh pelaksanaan Buta Yatnya antara lain upacara mecaru, yaitu membersihkan area baik di pura maupun area rumah. Kemudian ngaturang segahan untuk menetralkan sifat-sifat negatif yang berada di bumi. Kemudian upacara Panca Walikrama dilakukan 10 tahun sekali yang dilaksanakan di Pura Agung Besaki. Kemudian yang terakhir yaitu upacara Eka Dasa Rudra yang dilaksanakan setiap 100 tahun sekali yang dilaksanakan di Pura Agung Besaki. Baik, selanjutnya hal tersebut atau kegiatan upacara yang sebelumnya kita laksanakan dengan lancar kemudian harus dihentikan maupun ditunda akibat pandemi dari virus SARS-CoV-2 atau biasa dikenal dengan COVID-19, yaitu coronavirus yang melanda seluruh dunia. Parisada Hindu Dharma Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali mengeluarkan surat edaran atau SE yang bernomor 081-Bali-IX-2020 dan 007-SE-MDA-Provinsi Bali-IX-2020 yang mengatur soal pembatasan kegiatan upacara Panca Yatnya
dan keramaian di Bali dalam situasi Gering Agung. Dalam surat edaran disebutkan semua upacara yatnya yang bersifat ngewangun atau direncanakan seperti karya melaspas, ngenteg linggih, ngaben masal, mumukur, meligya, yatnya, padiksaan, mepandes, mependes, serta karya newangun yang lainnya, serta memukul seperti memukur, nyegar gunung, dan lain-lain, supaya ditunda sampai pandemi COVID-19 dinyatakan mereda. Nah, kemudian umat Hindu berupaya untuk tetap melaksanakan upacara yatnya dalam kondisi new normal. Adapun beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain yang pertama yaitu pembatasan jumlah peserta. Upacara yatnya diwajibkan untuk mengurangi jumlah peserta atau orang demi menghindari kerumunan. Di area pura biasanya menetapkan sistem bergantian dengan ada batasan 25 orang dalam satu kali persembahyangan. Kemudian akan di-rolling lagi 25 orang selanjutnya, seterusnya sampai selesai. Kemudian penerapan prokes dan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semua umat yang melaksanakan upacara yatnya diwajibkan untuk menggunakan masker. Ketika masuk dan keluar area pura harus membersihkan tangan, baik menggunakan hand sanitizer maupun mencuci tangan di tempat yang sudah tersedia. Kemudian menjaga jarak antar sesama, paling sedikit 1,5 meter. Kemudian yang ketiga, melarang hadirnya orang bergejala COVID-19. Jika keluarga memiliki gejala klinis seperti demam, batuk, pilek, radang tenggorokan, sesak napas, tidak bisa mencium bau, dan merasakan rasa, maka dianjurkan untuk tidak mengajak maturan atau tidak diajak sembahyang ke tempat ramai seperti pura demi kebaikan bersama. Kemudian yang keempat, wajib melakukan vaksinasi COVID-19. Di beberapa pura menyediakan atau terdapat QR Code Peduli Lindungi, yaitu sebuah aplikasi yang mendata warga Indonesia yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, jika sudah melakukan vaksinasi, maka diharuskan untuk scan kode QR Peduli Lindungi. Namun jika tidak memiliki aplikasi Peduli Lindungi, dapat menyerahkan bukti vaksinasi. Bagi yang tidak atau belum melakukan vaksinasi, maka tidak boleh masuk ke tempat upacara. Selanjutnya yang terakhir yaitu alternatif upacara yatnya. Yang pertama yaitu ngaben. Ngaben sendiri kita tahu digelar dengan megah dan menghadirkan banyak orang, sehingga pelaksanaan ngaben yang secara umum digantikan atau dicarikan alternatif yang lain, seperti krematorium. Krematorium adalah tempat kremasi atau pembakaran secara massal. Biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga. Kemudian, manfaat dari krematorium ini adalah upacara ngaben dilakukan dengan peserta yang lebih sedikit, karena semua banten dan semua keperlengkapan lainnya sudah disiapkan oleh pihak krematorium, sehingga yang datang hanya keluarga saja. Kemudian, hal serupa dapat dilakukan untuk upacara lainnya, seperti upacara potong gigi, yang semua banten disiapkan oleh pihak geria, jadi menggunakan jasa geria, sehingga yang diundang hanya keluarga dekat, dan meminimalisir jumlah kerumunan ketika melakukan upacara. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari saya mengenai upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara yatnya pada kondisi new normal
untuk menghadapi pandemi COVID-19. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Sukses semua.